Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sedulur sahur, sambil kita menunggu kita menu bersahur, saya ingin berbagi tentang kisah di Al-Quran tentang Nabi Daud yang domain wilayahnya itu adalah pegunungan dan perbukitan. Ada satu ayat Al-Quran yang bisa kita jadikan renungan pada pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Isbir ala ma yaquluna wadhkur 'abdana Daud. Jadi surat Shad ayat 18-19 itu Nabi Daud ceritakan selalu berzikir bersama kelompok burung dan kawanan gunung. Para pemirsa, puasa kita tinggal beberapa hari lagi dan ini menjadikan kita semakin harusnya dekat kepada Allah dalam munajat, dalam bentuk doa-doa yang private. Maka saya mengajak sedulur sahur, pemirsa TV SMA dimana berada, khususnya santri SMA, ayo berkaca dari Nabi Daud ini. Saya belajar tentang nilai sabar. Saya pernah suatu saat bertugas dengan sangat bosan di daerah pegunungan, dan ketika saya merasakan bosan itu, tiba-tiba gunung itu seolah-olah berkata, kamu baru berapa hari sudah merasa bosan di sini, sementara saya sudah menunggu di sini, diam di tempat ini sudah jutaan tahun dan tidak boleh bergerak kecuali hanya beberapa senti, beberapa tahun saja. Maka dari ayat surat Shad ini Nabi Daud diperintahkan untuk berzikir bersama gunung. Di antaranya adalah zikir tentang isbir ala ma yaqulun. Jadi sabarlah tentang apa yang kamu dengar. Di puasa bulan suci ini, selain kita menahan lapar makan dan dahaga minuman, maka kita juga ayo belajar sabar kepada Nabi Daud dan barisan gunung-gunung yang diperintahkan untuk menjadi pasak bumi, menjaga keseimbangan lingkungan. Para pemirsa, nilai sabar itu kita latih selama 30 hari, memasuki 10 hari terakhir ini adalah diantaranya bukan hanya menahan sabar tentang lapar, tentang dahaga saja, tapi juga sabar untuk menahan perasaan ketika kita mendengarkan, ketika kita menghadapi situasi yang tidak nyaman di hati. Saya sendiri adalah orang yang sedang belajar sabar, dan alhamdulillah dalam bulan suci ini diperintahkan untuk penugasan di daerah pegunungan, di daerah kawasan perbukitan pedalaman. Saya mengajak tentang sabar itu, belajar sabarnya Nabi Daud yang berwirid berzikir bersama gunung-gunung dan kawanan burung. Yang kedua, saya mengajak tentang nilai cinta. Nabi Daud dikenal sebagai nabi yang ahli dalam bersyair. Beliau juga ahli dalam berzikir, berwirid. Maka ada satu doa yang diajarkan oleh Bapak Guru Muhammad Abdullah Muhtar, yakni tentang makna cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma ja'alna hubbak ahba ilayya min nafsina wa ahlina wa minal mata'i dunya wa minal ma'il barid. Doa ini adalah ketika Nabi Daud sedang menyepi sendiri di perbukitan gunung seperti ini, maka beliau bermunajat mendekat kepada Allah dengan doa yang kita terjemahkan, ya Allah, jadikanlah aku hamba yang cinta kepadamu, jadikanlah aku cinta kepada orang-orang yang mencintaimu, dan berilah aku perantara peramalan kebaikan yang bisa mengantarkan aku cinta kepadamu. Ramadan ini dengan segala dinamika perasaan lapar, dahaga, sesungguhnya kita sedang belajar untuk mencintai Allah dengan perantara puasa. Allah memerintahkan kita menahan makan dengan cara apa? Rezeki yang kita terima dibagikan kepada para penerima, pada para kaum duafa, orang-orang yang sedang membutuhkan bantuan. Kita juga diperintahkan untuk menahan minuman karena banyak orang-orang yang hari ini tidak bisa minum. Maka kita dengan cinta kepada Allah itu, Allah memberikan kita pengajaran cinta kepada manusia. Lebih jauh, lebih dekat kepada lingkungan,
Allah juga mengajarkan melalui surat Shad ini bahwa cinta kita juga harus ada terbagi kepada lingkungan yang kita tempati ini, bumi khususnya, habitat di mana kita bertempat, harus juga mendapatkan cinta dari barokah bulan puasa, amalan kita di bulan yang suci ini. Apa bentuk cinta itu? Adalah diantaranya, dimanapun kita bertempat, ayo sekarang belajar berterima kasih kepada air, pada langit, kepada matahari yang tiap pagi memberikan vitamin D kepada kita, kepada tumbuh-tumbuhan yang mengeluarkan oksigen yang kita hirup untuk dukungan hidup, kepada hewan-hewan yang banyak berjasa mendoakan kita, terutama kepada bumi yang setiap hari kita injak-injak ini. Minimal di sisa Ramadan untuk pembersihan kerohanian, ayo kita berzikir itu dalam rangka minta maaf, karena kita sudah banyak berlaku zalim kepada bumi, kepada langit, kepada matahari, kepada air, kepada sumber daya dukung hidup yang telah banyak memberikan wakaf, hibah, sedekah kepada kita. Sementara kita kadang jangankan kok memberikan jasa baik, terima kasih saja kita belum. Maka melalui surat Shad ini Nabi Daud mengajarkan kepada kita tentang makna sabar bersama gunung, bersama burung, dan juga rasa cinta, yakni berilah kami ya Allah amalan yang bisa mengantarkan aku cinta kepadamu. Maka kita sebagai peran sebagai seorang hamba, juga sebagai seorang khalifah wakil bumi, kita juga harus punya rasa empati kepada bumi, kepada langit, kepada matahari, pada burung-burung yang telah banyak memberikan daya dukung kepada kita hidup di dunia. Para pemirsa, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang ahli bersyukur, orang-orang yang mengerti makna cinta, cinta kepada Allah SWT, kepada sesama, dan kepada lingkungan yang kita ambil sebagai bentuk dukungan kehidupan. Dari kawasan Karangsengon, Jambon, Ponorogo, saya mengajak jenengan untuk sahur dengan nikmat, dengan syukur, dengan taubat dan pelajaran dari Nabi Daud tadi. Subhanakallahumma wabihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Selamat sehat sahur dengan taat, semangat syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.